Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para jamaah yang dirahmati Allah wabil khusus, pada malam hari ini kita berkunjung bersilaturahim ke kediaman ketua lingkungan kita, ya, Bapak Denny. Mudah-mudahan setelah kunjungan kita ini semakin istiqomah. Amin. Dan umumnya kita semua juga senantiasa diberikan keringanan, kelembutan hati, diringankan langkah kita untuk senantiasa menuju ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sama-sama sampaikan dan sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, ya, kita kirimkan Fatihah untuk saudara kita Jambul. Namanya siapa sih? Saiful ya? Saiful Anwar. Dan Bapak Metum ya, Kong Metum. Mahtum Sukati. Bin Sukati. Apa? Oh, iya nih. Mahtum ya. Mahtum Sukati bin Haji Jadi. Dan Saiful Anwar bin Miti. Bin Miti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, disehatkan kembali sebagaimana semula sehingga bisa kembali bergabung dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fid diyafah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang diyafah. Diyafah itu menjamu tamu. Ini kita sedang bertamu nih, dan alhamdulillah udah dijamu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Ya, bagaimana barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Hadis yang pertama, akhraj ad-Dailami an Anasin, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Anas. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ad-dhaifu 'ala al-qaumi, dakhala bi rizqihi." Tatkala ada tamu yang datang kepada sebuah kaum, dakhala bi rizqihi, maka dia masuk atau datang dengan membawa rizkinya. Ya. Wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihim. Dan jika dia keluar, ya, artinya keluar dari rumah tempat dia bertamu, kharaja, maka dia keluar membawa bi maghfirati dzunubihim, membawa ampunan daripada dosa-dosa yang dikunjunginya. Ini adalah salah satu fadilah menjamu tamu. Ya. Jadi tamu itu sejatinya membawa rizki. Ya. Dan kalau keluar kita ikhlas, ridho, menerima tamu, menjamu tamu dengan ikhlas, insya Allah tamu itu pergi dari rumah kita juga bersamaan dengan dosa-dosa kita. Ya.
Nah, tapi yang dimaksud dengan dosa di sini tentu hanya dosa kecil katanya, shaghair saja. Kalau dosa besar tentu perlu kita untuk bertaubat kepada Allah secara khusus. Ya. Wa Abu Syekh an Abi Qursafah, yang berikutnya dari Abu Syekh dari Abi Qursafah. Idza arada Allah Ta'ala liqaumin khairan, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada sebuah kaum, ahda ilaihim hadiyatul dhaifi, maka Allah akan memberikan hadiah kepada mereka, yaitu berupa tamu. Yanzilu birizqihi, maka dia akan singgah membawa rizkinya. Wa yartahilu birizqihi, maka dia juga akan pergi membawa rizkinya. Wa qad ghafarallahu li ahlil manzil, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang disinggahi. Jadi jangan takut tuh untuk menjamu tamu siapapun itu. Memang kadang-kadang kan ini enak diomongin ya. Enak diomongin doang, prakteknya berat. Oh bang, siang-siang lagi tidur datang. Ya iya, kalau bawa duit lagi tamunya, girang kita. Datang minta nangis bareng, repot kan? Ya. Ya mana kudu jamu kudu nyeduin kopi, kudu nyeduin itu. Nah, tapi insya Allah semua yang datang kepada kita bertamu itu kita jamu dengan ikhlas, kita jamu dengan baik, kita muliakan mereka, maka mereka akan datang membawa rezekinya. Tentu akan datang, nanti akan diganti oleh Allah yang dengan berlipat-lipat ganda. Gitu ya. Siapapun itu, dan jangan membeda-bedakan yang datang itu. Kadang-kadang kita kan masih begitu. Ya, masih membeda-bedakan. Oh, yang datang orang yang kita harapin sama yang tidak diharapkan pasti beda perlakuan kita. Ya. Orang yang datang membawa kabar gembira dan membawa kabar kurang enak berarti berbeda juga. Nah, ini adalah bagaimana kita mengukur keikhlasan kita adalah ketika kita mampu memperlakukan semua tamu yang datang ke rumah kita dengan baik. Sama rata gitu ya. Itu adalah tentu sebagai tanda bahwa kita ikhlas ketika menjamu tamu. Wa Ibnu Abi Dunya. Lalu berikutnya diriwayatkan dari Imam Ibnu Abi Dunya an Hibban bin Abi Jundah. Ya. Dari Imam Hibban bin Abi Jundah, inna asra'a sadaqatin ila sama, sesungguhnya sedekah yang paling cepat sampai ke langit, ya, ayyadu ar-rajulu ta'aman thayyiban, adalah seorang laki-laki yang menghidangkan makanan yang baik, sumayadu alaihi nasan min ikhwanihi, kemudian dia mengundang orang dari saudara-saudaranya untuk makan. Nah, ini adalah katanya sedekah yang paling cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu thayyiban ini maknanya bukan hanya saja bagus, baik, enak. Tentu adalah makanan yang baik, yang makanan yang kita hidangkan adalah makanan yang halal, adalah makanan yang dihasilkan dengan cara yang halal. Kemudian makanan-makanan yang sekiranya memang yang kita undang itu seneng gitu. Jangan kadang-kadang kita mengundang orang atau memberikan makanan kepada orang lain adalah makanan yang kita aja ogah. Gitu ya. Wah, ini makanan enak, kita bagiin aja lah gitu. Rata-rata biasanya kita begitu. Kan gitu ya. Nah, tapi yang disebut dengan thayyib di sini adalah makanan yang demikian. Yang kira-kira yang semuanya dihasilkan dengan cara yang baik, makanan yang halal indallah, juga makanan yang kira-kira disenangi oleh orang-orang yang kita undang, gitu ya. Nah, kebahagiaan mereka ketika kita undang akan mendatangkan doa-doa yang baik. Itu yang mustajabah indallah, yang dijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal Hakim wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis berikutnya dari Imam Hakim dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, annal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya para malaikat
senantiasa membacakan sholawat kepada salah seorang di antara kalian, madamat ma'idatuhu mawdu'atun. Ya, selama makanannya mawdu'ah, selama makanannya tersaji. Ya, kalau ada orang datang ini ada makanan yang dihidangkan. Selama makanannya masih disajikan bagi orang-orang yang mau bertamu, berkunjung. Nah, ya, selama kita menyiapkan makanan-makanan sebagainya, maka katanya selama itu pula malaikat senantiasa membacakan sholawat, artinya senantiasa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menghidangkan makanan itu sebetulnya kan tidak harus yang mahal, tidak harus yang mewah, tetapi sesuatu makanan yang taib aja, yang bagus, yang layak, yang disenangi oleh kita. Ya. Jangan juga menghidangkan, kadang-kadang kan makanan mah nggak harus mahal. Ada juga makanan yang mahal kita nggak pengen. Misalnya kita nggak suka pizza, dihidangkan pizza di sini. Misalnya kan nggak semua orang demen begituan tuh. Biar kata mahal juga. Tapi kalau kacang makan kayaknya orang kok gak berhenti. Iya. Ya, kira-kira kan begitu ya. Makanan sejuta umat itu mah. Nah, gitu. Nah, yang begitu kita namanya adalah makanan yang thayyib, yang mendatangkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mendatangkan ampunan ketika kita menerima atau menjamu tamu? Karena itu tadi, yang memintakan ampun malaikat. Kalau kita yang minta ampun kan belum tentu. Ya, minta ampunnya setengah-setengah sih kita makan. Tobatnya setengah-setengah. Istighfarnya setengah-setengah. Dosa kita banyak, ibadah kita kurang. Ya, kalau dientar-entarin ya, kita juga sholat entar-entarin, kan begitu ya. Ya. Tapi kalau malaikat sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya ketika kita menjamu tamu pasti mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dari Imam Al-Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Man at'ama akhahu muslim syahwatahu. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang memberi makan kepada saudaranya muslim, saudaranya sesama muslim, syahwatahu yang diinginkannya, yang disenanginya, haramahullahu 'alan nar, maka Allah haramkan dirinya dari api neraka. Memberikan makan yang kita pengenin nih. Ya kalau lagi lapar kira-kira makanannya apaan? Ya, jangan lagi lapar perut lagi kosong dah aja ngerujak. Belebek perut. Dihidangkannya tentu makanan yang mengenyangkan, itu namanya sesuai dengan apa yang diinginkannya, yang dimauinya. Nah, itu ya. Jadi memberikan makanan kepada saudaranya sesama muslim apa yang diinginkan, makanan yang dimauinya, yang dipengeninnya katanya. Maka itu mendatangkan haramahullahu 'alan nar, maka dirinya, jasadnya diharamkan ke dalam api neraka. Wa an Jabir. Hadis berikutnya dari Imam Jabir, man dzabaha li dhaifihi dzabihatan. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang menyembelih sembelihan untuk tamunya, man dzabaha dzabihatan li dhaifihi kanat fidaan lahu minan nar, maka yang demikian itu menjadi tebusan dari api neraka. Tuh. Menjadi penebus dari api neraka. Yang sebut nyembelih ini nyembelih apa katanya? Apa harus nyembelih kambing? Apa aja? Ya, hatta ayam. Sampai ayam pun katanya hatta dujajah. Walaupun yang disembelih hanya seekor ayam, tapi kita niatkan untuk tamu, untuk memuliakan tamu yang datang ke rumah kita, itu akan menjadi penebus kita nanti di yaumul qiyamah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wasyaikhan. Lalu berikutnya dari Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah yang datang ini Imam Abu Hurairah sendiri. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ternyata
Yang rajul di sini yang dimaksud adalah Abu Hurairah itu sendiri. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, "Inni majhud." Katanya laki-laki, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini lagi lapar betul." Gitu. Ya, lapar banget katanya. Masyaqqah wal ju' gitu. Pokoknya udah lapar banget, udah kelaparan gitu. Karena sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Imam Abu Hurairah ini kan ahlu sufah yang hidupnya tinggal di masjid. Sahabat yang memang tidak punya pekerjaan yang tetap, gitu. Nungguin jihad aja. Makanya kenapa Imam Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis, karena sepanjang waktunya banyak dihabiskan ikut sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya ini ada cerita ketika beliau ini kelaparan sekali. Ya, kalau lagi lapar nih nggak berani minta sama sahabat yang lain. Ya, duduk nungguin kalau ada yang ngajak makan, alhamdulillah gitu. Nah, ini kebetulan ada Kanjeng Nabi ya. Ya Rasulullah, ini udah kemana aja nggak ada yang ngajak makan ini. Kira-kira datang kepada Rasulullah ngadu. Ini majhud. Duh, lapar banget ini. Ya Rasul, majhud gitu. Fa arsala ila ba'di nisaihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang kepada sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengutus ngapain? Tanyain untuk meminta makanan ini untuk Abu Hurairah. Jadi untuk mengutus orang ke istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta makanan untuk Abu Hurairah ini. Faqalat, lalu istri Rasulullah berkata, "Wallazi ba'atsaka bil haqq." Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ma'indi illa ma'un. Enggak punya apa-apa kecuali air. Ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya enggak cuma satu nih, mau nih. Enggak punya apa-apa, air doang. Ya. Ini semua istri Nabi yang ditanyakan kepada mereka makanan, semuanya menjawab enggak punya apa-apa kecuali air. Padahal kita tahu bahwa tidak semua, hampir semua istri-istri Nabi itu enggak ada yang susah. Ya, Siti Aisyah emang susah, Abu Bakar. Kaya Abu Bakar itu. Tapi apa yang beliau miliki, Rasulullah tidak pernah nyimpan makanan. Enggak pernah kayak kita nimbun di kulkas penuh. Ya. Sampai kebuang-buang gitu, Bu. Enggak pernah Rasulullah menyimpan makanan. Makanya ketika ada itu ada bingung juga nih, enggak ada makanan sama sekali kecuali air kan. Summa arsala ila ukhra, kemudian Rasulullah mengutus kepada istri yang lain, faqalat mithlu dzalik. Sama juga jawabannya. Hatta qulna kulluhunna mithlu dzalik. Sehingga semuanya Rasulullah, istri Rasulullah mengatakan yang sama, enggak punya apa-apa kecuali air itu. La wallazi ba'atsaka bil haqq ma indi illama. Semuanya mengatakan begitu. Enggak ada kecuali air doang. Kalau air mah banyak dah. Ya Allah. Ya. Tuh, dan ini menunjukkan bahwa bagaimana ya, istri Rasulullah loh ya. Kalau di kita kan namanya istri Rasulullah itu bukan cuman guru, bukan cuman kiai, bukan presiden loh. Nggak punya apa-apa. Karena sebenarnya kalau mau Rasul tinggal ngucap doang, siapa yang mau bawain? Tapi ini mengajarkan kepada kita, sesulit apapun nggak pernah ngucap sama orang. Ya. Faqala man yudifu hadhihi apa? Faqala man yudifu hadzal lailah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, man yudifu hadzal lailata. Siapa yang akan menjamu orang ini pada malam hari ini? Ya, pada malam ini siapa nih yang menjamu nih tamu si rajul ini? Rasulullah menawarkan kepada para sahabat. Faqala rajulun minal ansor. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum Ansor. Ana ya Rasulullah. Dia mengajukan diri, saya ya Rasulullah bakal menjamunya nih malam. Ya, ini nggak tahu nih rajulun ini dalam riwayatnya tidak disebutkan siapa-siapa, tapi ada banyak riwayat. Di antaranya ada yang mengatakan Abu Thalhah. Kalau Abu Thalhah berarti isinya Musulaim, tapi kata Imam Khatib tidak mungkin Abu Thalhah. Karena Abu Thalhah itu terkenal dengan
kathirul mal, banyak hartanya. Sementara dalam hadis ini meriwayatkan bahwa si laki-laki yang siap menjamu ini juga sama orang susah. Ya. Kemudian ada lagi namanya Sabit bin Qais katanya, atau Abdullah bin Rawahah. Tapi yang jelas ini laki-laki yang mau menjamu si laki-laki yang sedang kelaparan ini adalah dari kaum Ansor, gitu ya. Dari kaum Ansor nih, penduduk Madinah sendiri. Ana ya Rasulullah katanya. Saya yang bakal menjamunya ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi. Lalu berangkatlah ini laki-laki membawa tamunya ke rumahnya. Faqala li imraatihi, lalu dia berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang sama istrinya, muliakanlah ini tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, qala limratihi, dia berkata kepada istrinya, hal indaka syai'un, apakah kamu punya sesuatu? Apakah kamu punya makanan? Qalat la illa qutu sibyani. La illa qutu sibyani. Kata si istrinya itu enggak punya makanan. Ada juga nih makanan bocah. Makanan anaknya doang nih atuh nih. Ya. Qala, lalu suaminya berkata, fa'alilihim bisyai. Ya. Udah bocah mah akal-akalin aja gitu ya. Bahasanya gitu, fa'alilihim katanya. Udah hibur aja mereka mah dengan sesuatu. Alihkan perhatiannya dengan sesuatu. Artinya makanan bocah ini udah hidangkan aja gitu. Makanan bocahnya nih. Ya. Fa idza aradul asya fanawwinihim. Lalu nanti kalau anak-anak pengen makan malam, udah tidurin aja katanya. Nih kata suami kepada si istrinya. Ya. Udah tidurin aja. Wa idza dakhala dhaifan fa'atfis siraja. Nanti kalau tamunya masuk ke dalam rumah, udah matiin lampunya. Wah, matiin lampu katanya. Wa arrihi anna na'kul. Dan perlihatkan kepadanya bahwa kita juga makan. Jadi lampu itu dimatiin supaya kelihatannya kita juga makan. Padahal ini makanan cukup satu orang doang. Ya. Jadi dimatiin lampu ini supaya kelihatannya kita juga makan gitu. Tuh. Faqa'adu. Lalu mereka bertiga duduk tuh ya, suaminya, istrinya dan si tamu. Wa kala dhaifa wa bata tawayain gitu. Lalu si tamu makan. Dan yang dua ini suami istri pura-pura makan. Wabah atau bayin ini keduanya nih suami istri kemudian tertidur dalam keadaan lapar. Enggak makan. Gara-gara menjamu tamu. Falamma asbaha, ketika datang waktu pagi, ghada ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih yang Ansor ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, belum ngomong apa-apa Rasulullah udah bersabda, laqad ajiballahu bi sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailah. Kata Kanjeng Nabi, sungguh Allah Subhanahu wa taala takjub. Tuh. Ya, laqad ajiballah. Takjub terhadap apa yang kamu lakukan terhadap tamu kalian ya pada malam hari ini. Fa'anzalallahu, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Saking takjubnya terhadap kaum Ansor ini, lalu Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka kaum Ansor katanya. Yu'thiruna, mereka mendahulukan orang lain ala anfusihim atas diri mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri butuh. Tuh. Ini kaum Ansor kan begitu. Sejak kedatangan Kanjeng Nabi saja ke Madinah, kaum Ansor ini menerima dengan lapang dada. Tuh. Ini juga sikap yang diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi, sifat yang sama. Padahal kalau kita ngitung ya, dia aja buat anak-anaknya doang tuh makan. Masih mau jamu tamu. Makanya dalam kitab Nasolibad itu katanya sifat dermawan itu, as-sakha itu minal agniya hasanun. Sifat dermawan dari orang kaya baik, bagus. Tapi wa ahsanu minhu, katanya.
Dan yang lebih baik dari itu adalah minal fuqara, dari orang-orang susah. Ya, orang susah, sakho, dermawan. Itu lebih baik daripada orang kaya yang dermawan. Yang orang kaya dermawan wajar. Kalau ada orang susah dermawan, wah ini adalah sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sendiri menunjukkan seperti ini. Ya, bagaimana mereka dalam keadaan sulit pun masih mau, pengen berbagi. Gitu. Wa haka al-Yafi'i an Syekh Abi Rabi al-Malaqi. Imam Al-Yafi'i menceritakan dari Syekh Abi Rabi al-Malaqi, ya, sebuah kisah ini sebagai penutup pada malam hari ini. Kalau pertemuan pertama mah yang lama-lama kan. Memang kebetulan babnya juga dikit. Bisa lihat. Libur gedenya. Kemarin sisa Maulid katanya mau jarahin. Ya. Dari Imam Al-Yafi'i meriwayatkan dari Syekh Abi Rabi al-Malaqi annahu qala, bahwasanya beliau berkata, sami'tu bi imra'atin min as-solihat fi ba'dil qura ishtahara amruha. Aku telah mendengar ada seorang perempuan di antara perempuan yang soleh fi ba'dil qura, di sebagian desa, kampung, ishtahara amruha, yang terkenal, ya, terkenal dengan keramatnya, wa kana min da'bina alla nazura imra'atan, dan di antara kebiasaan kami ini, kami tidak berziarah kepada perempuan. Ya, sebenarnya tidak ziarah kepada perempuan. Fada'atil hajatu ila ziyaratiha litilai alal karamati. Ya, tetapi katanya sudah mendesak kebutuhan nih, kayaknya kita harus datang untuk berziarah kepadanya, untuk melihat keramatnya. Saking terkenalnya membuat ini Syekh Abi Rabi al-Malaqi ini kemudian tergugah, terpanggil untuk datang berziarah melihat keramatnya. Alat istahrat yang sudah terkenal itu. Wa kanat tud'a bil fiddah. Dan si perempuan yang soleh itu dikenal dengan fiddah, katanya. Disebut dengan fiddah. Fanazalna al-qaryata allati hiya fiha, lalu kami singgah di kampung tempat dia tinggal. Fadzakara lana anna indaha syatun. Lalu diceritakan kepada kami bahwa perempuan soleh ini memiliki seekor kambing. Tuhlabu labanan wa asalan. Ya, kambing yang menghasilkan susu dan anggur dan madu. Ya. Ini salah satu keramatnya itu adalah punya kambing. Nah, kambingnya itu keluarnya bukan cuma susu, tapi susu sama madu. Cucu campur madu. Fastarayna qadhan jadidan lam yudra fihi syai'un. Lalu kami membeli wadah. Qadhan itu adalah tempat buat air gitu. Yang baru, lam yudra fihi syai'un, yang belum diletakkan apapun di dalamnya. Bersih sama sekali, ya. Wa madaina ilaiha, lalu kami mendatanginya. Wa sallamna 'alaiha, lalu kami membaca salam kepadanya. Tsumma qulna laha, kemudian kami berkata kepadanya, nuridu an nara hadhihi al-barakata allati dzukirat lana an hadhihi syah allati indakum. Lalu kami berkata kepadanya, kami ingin melihat keberkahan ini, ya, yang telah disebutkan kepada kami tentang seekor kambing yang engkau miliki. Fa akhadna syata wa halabnaha, lalu kami mengambil kambingnya, ya, dan memerahnya, fil qadahi fasyaribna labanan wa asalan. Sudah diperah dan keluar susu sama madu itu dan kami minum. Ya, diperlihatkan, dibawa kambingnya, kemudian diperah susu dan madunya, lalu diminum. Falamma ra'ayna dzalika sa'alnaha an qissati syati faqalat na'am. Setelah kami melihat itu dengan mata kepala kami sendiri, katanya, lalu kami meminta
perempuan solehah ini untuk menceritakan tentang kisah si kambing ini. Bagaimana si perempuan ini kok bisa punya kambing? Ya, bukan cuma susu, tapi juga susu sama madu. Faqalat na'am, lalu dia berkata, baik, katanya. Kanat lana syawaihah wa nahnu qaumun fuqara wa lam yakun lana syai'. Kanat lana syawaihah. Dulu kami punya kambing yang kecil. Syawah itu kambing kecil, kurus. Wa nahnu qaumun fuqara, dan kita ini adalah orang-orang fakir, orang-orang susah. Walam yakun lana syai'un, dan kami tidak punya apa-apa selain itu kambing. Jadi kekayaannya cuma kambing doang itu. Kurus lagi. Fahadharul Eid faqala li zawji wa kana rajulan shalihan. Lalu datanglah hari raya. Dan suamiku berkata kepadaku, wa kana rajulan shalihan, dan katanya suaminya juga adalah orang yang saleh. Berkata kepadaku, nazbahu hadhihi syata fi hadzal yaum. Kita hari ini kita bakal nyembelih kambing. Ya. Kambing yang kecil itu mau disembelih karena hari raya kurban. Mau dijadiin kurban. Qultu lahu la taf'al. Lalu si istri berkata kepada suaminya, jangan. Kenapa? Fa innahu qad rukhisa lana fi tarki. Sesungguhnya kita ini sudah diberi keringanan untuk tidak berkurban. Wallahu ya'lamu hajatana ilaiha. Dan Allah Maha mengetahui kebutuhan kita terhadap ini kambing. Allah juga tahu masa nih kambing yang kecil ini mau dikorbanin juga gitu. Allah juga ngasih keringanan dah ini mah. Jangan disembelih. Kata si istrinya. Fattafaqa an istadafa bina fi dzalika al-yawm dhaifun. Tapi bertepatan dengan hari itu, datang seorang tamu bertamu kepada kami. Walam yakun indana qura, dan kami tidak punya apapun untuk memuliakannya. Ya, habis ngomong begitu tuh udah jangan disembelih, katanya ya. Karena nih Allah juga tahu gitu. Masih kecil kambingnya masih kecil banget. Enggak ada dagingnya. Ngomong gitu datang tamu. Ya. Dan di rumah kami nggak ada apa-apa untuk memuliakannya, untuk menjamunya. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada suamiku, ya rajul, hadza dhaifun wa qad umirna bi ikramihi. Ini ada tamu, wahai suamiku, ini ada tamu dan kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk memuliakannya. Fakhudtil kasyata fadhbahha. Ambil itu kambing, sembelih, kata gitu. Kata bininya tuh. Ya, ini adalah fadilah menjamu tamu. Tadi hari ini aja korban enggak jadi disembelih tuh. Tapi ada tamu katanya enggak ada apa-apa di rumah kita nih. Ada cuma ini doang, sembelih aja katanya. Karena kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan tamu. Qala, lalu suaminya berkata, "Fakhifna ayyabkiya 'alaiha sigharuna." Saya khawatir kalau disembelih ntar anak-anak kita pada nangis lagi. Loh, kambing kecil banget, ya kan, kesayangan mereka ini disembelih, gitu ya. Faqultu lahu. Lalu si istri berkata kepada suaminya, akhrijha minal bait ila wara'il jidar fadhbahha. Ya, katanya, udah ambil itu kambing, ya. Keluarkan dari rumah ila wara'il jidar, ke belakang dinding. Maksudnya diam-diam gitu ya. Udah fadhbahha, kemudian sembelih diam-diam, jangan berisik, udah sembelih aja gitu. Falamma araqa dammaha, ketika si suami menyembelih, menumpahkan darahnya katanya, qafazat syatun alal jidar, lompat itu kambing ke atas dinding. Fanazalat ilal bait, lalu dia masuk ke dalam rumah. Itu kambing yang lagi dipotong lompat. Ya, lompat ke atas dinding, masuk ke dalam rumah. Masuk lagi ke dalam rumah. Fa khasyitu an takuna qad falatat minhu. Dan saya khawatir itu kambing sudah lepas dari suami itu. Kan tadi dipotongnya di belakang rumah tuh, di belakang dinding. Sisi istrinya di dalam rumah. Begitu ya, rumah Arab kan enggak ada atapnya. Jadi lompat itu ke jidar ke dalam rumah.
Wah, kambingnya lepas, diintip suaminya ke belakang. Karena khawatir kambingnya udah lepas gitu. Fa kharajtu li'anzuraha. Kemudian aku keluar untuk melihatnya. Fa idza huwa yaslahu syata. Tiba-tiba aku melihat suaminya sedang ngulitin kambing. Jadi pada lihat ke belakang rumah, ternyata suaminya lagi udah ngulitin udah. Kambing siapa tinggal lepas. Gitu ya. Fa qultu lahu ya rajul, wahai suamiku, ajaban wa zakartu lahul qissata. Ini sungguh mengherankan katanya. Dan lalu kemudian si istrinya menceritakan kisahnya. Artinya menceritakan bahwa tadi ada kambing masuk ke dalam rumah. Ada lompat katanya. Faqala, lalu si suami berkata, la'alallahu abdalana khairan minha. Barangkali Allah telah menggantikan buat kami, bagi kita nih, yang lebih baik darinya. Ya. Fakanat tilka tuhlabu labana. Ya, maka kambing-kambing biasanya kalau diperah yang keluar adalah susu. Wahadhihi, sedangkan kambing ini tuhlabul labana wal asa bi barakati ikramin dhaif. Ya, tetapi katanya kambing yang ini adalah ketika diperah itu keluarnya bukan cuma susu, tapi ada madu. Ini adalah karena keberkahan, menghormati, memuliakan tamu. Tuh. Jadi bukan cuma saja ini si kambing ini bisa ngeluarin madu, tapi juga diganti oleh Allah. Ya. Nah, ini adanya kalau kita kedatangan tamu, insya Allah ini tamu pasti mendatangkan rezeki kepada kita. Ya. Jadi jangan salah paham. Ya. Ngumpet lagi. Ya. Bahkan ini yang paling penting nih. Sebab di dalam syarah kitab ini diceritakan bahwa siapapun itu yang datang kepada kita, mau fuqara, mau agniya, mau muhtajin, atau misalnya as-sa'il, orang-orang yang minta-minta, tamu katanya itu tuh, datang minta-minta, kalau misalkan ada, kita punya sesuatu untuk memuliakannya, keluarin. Kalau enggak ada, maka berikanlah kata-kata yang menyenangkan hatinya. Jangan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan hatinya. Gitu ya. Nah, ini adalah memuliakan tamu. Yang tadi juga man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Sebagai tanda kesempurnaan seseorang adalah ketika kita mampu tidak membeda-bedakan orang yang bertamu ke rumah kita, dan kita mampu memuliakan mereka dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan.